Baik, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Yulia Venansiano Onsa dengan NIM 1903030045, kelas B, semester 5, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah terjemahan buku dengan judul Protes dan Gerakan Sosial. Pengantar. Beberapa tahun terakhir telah terlihat ledakan gerakan protes di seluruh dunia dan teori-teori akademis yang berlomba untuk mengejarnya. Yang berikut, masyarakat sipil dan negara di Asia Timur demokratik antara keterkaitan dan pertikaian di pasca perubahan yang tinggi. Era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapatkan perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk dan keterkaitan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Pada musim semi tahun 2014, gerakan sosial menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan berorganisir massa demonstrasi yang memaksa pemerintah Kuomintang atau yang biasa disingkat dengan KMT yang berkuasa untuk membuat konsesi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demokrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan terakhir pada periode tahun 2016 sampai tahun 2017 dipimpin untuk pengunduran diri dan pemakzulan presiden atau pengunduran presiden. Developmental State sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Faktanya di sini, seluruh teori modal negara perkembangan dan blok bangunannya yaitu seperti industri kebijakan atau developmentalisme sebagai ideologi yang dominan, yang didasarkan pada studi dan pertimbangan teori tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Tenggara ini. Selama periode ini, perekonomian berada di bawah kendala negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspansi safe dari Kekaisaran Jepang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat adalah dua hal teratas prioritas nasional para elit birokrasi, ekonomi, dan politik secara keseluruhannya di ketiga negara tersebut. Lembaga konservatif masing-masing terbukti sangat berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan ini dan dalam memimpin negara-negara TIF untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri maju. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewujudkan inti dari ekonomi berkinerja tinggi yang merupakan keajaiban Asia Timur, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik seperti yang disebut oleh Bank Dunia pada tahun 1993 yang dalam studinya sangat berpengaruh dan kontroversial yang disponsori oleh pemerintah Jepang. Di sisi lain, pendirian konservatif berhasil memobilisasi pekerja dan warga negara untuk proyek nasionalisme developmentalisme dengan menjanjikan bahwa seluruh penduduk akan mendapatkan bagian yang adil dalam proses ini, yaitu guna untuk membantu peningkatan daya beli dan kemakmuran pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bersama, yang memperkenalkan masa komensalisme tetapi juga meminjamkan kursus hidup yang stabil dan umum ke atas,
yang berlangsung selama beberapa dekade dan menciptakan kelas menengah baru yang besar. Di sini, inklusi sosial dicapai melalui pertumbuhan bersama daripada melalui negara, karena kesejahteraan dan sosial yang komprehensif, redistribusi antara kelas sosial. Dengan demikian, developmentalisme menciptakan kewarganegaraan pembangunan atau sistem kesejahteraan melalui pekerjaan, yaitu di mana inklusi sosial didasarkan pada individu kontribusi untuk dan manfaat bersama dari realisasi nasional yang tinggi. Di Jepang, kontrak sosial dari pertumbuhan bersama hanya didirikan pada tahun 1960-an setelah perselisihan yang keras mengenai pilar dan orientasi ideologi Jepang setelah runtuhnya politik ekspansionis yang diterapkan hingga pada tahun 1945. Faktanya di sini, siklus konflik pasca perang berakhir hingga pertengahan tahun 1970-an. Ketika gagasan pertumbuhan bersama akhirnya diperbolehkan hegemoni yang tidak bisa dibantahkan dan menjadi konsensus bersama. Di Korea Selatan dan Taiwan, pembangunan ekonomi di bawah rezim otoriter menyebabkan semakin percaya diri dan politis kelas menengah aktif yang menuntut partisipasi politik yang lebih besar lagi. Namun, di kedua negara tersebut, developmentalisme dan pertumbuhan bersama tetap menjadi kontrak sosial dasar setelah demokrasi untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Era pasca pertumbuhan tinggi, guncangan mendasar di ketiga negara ini yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah perubahan yang mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi jalur ekonomi yang lambat. Di Asia Timur yang demokratis, Jepang adalah negara yang pertama yang melakukan transformasi atau menjalani sebuah transformasi atau perubahan. Pecahnya gelembung spekulasi di saham dan pasar properti pada awal tahun 1990-an menandai awal dari stop and go periode lintas ekonomi Jepang yang mengakibatkan kemacetan ekonomi dekade terakhir, serta dalam debat publik yang panas dan diskusi politik Sion tentang apa yang disebut dekade yang hilang dan kebutuhan mendesak untuk struktural reformasi. Global krisis keuangan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan di Korea Selatan dan Taiwan yang mulai turun ke bawah menuju tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan pendapat telah meningkat di ketiga negara ini yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Selain itu, terutama di Jepang dan Taiwan, upah real mengalami stagnasi atau tidak mengalami kemajuan yang disebut dengan kemacetan. Yang berikut yaitu developmental state sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Seluruh teori model negara perkembangan dan blok bangunannya, seperti industri kebijakan atau developmentalisme, sebagai ideologi nasional yang dominan, didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur ini. Ini menurut penelitian Amsden pada tahun 1989, Cummings pada tahun 1984, Johnson pada tahun 1982, White pada tahun 1990, dan Wow Cummings pada tahun 1999. Meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai koloni Jepang setelah Perang Dunia II, Korea Selatan dan Taiwan berbagi dengan mantan penguasa kolonial mereka
ketergantungan jalur kelembagaan dari Perang Total, kemudian pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1945, di mana Kekaisaran Jepang memobilisasi semua sumber daya ekonomi dan masyarakatnya. Selama periode ini, perekonomian Korea Selatan dan Taiwan berada di bawah kendali dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspansi dari Kekaisaran Jepang. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.